Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dari mata kuliah program operasional 2. Di sini kami akan menjelaskan mengenai keputusan antrian, pengertian antrian, serta contoh soal serta pembahasan mengenai keputusan antrian, di mana kita beranggota kelompok yang pertama Julian Hilman Aji Putra dengan NIM D60210146, Raim Pokodirama dengan NIM D6002101147, dan Fikriani dengan NIM D6002101148. Pertama kita akan menjelaskan mengenai sistem antrian. Terus yang kedua kita akan menjelaskan mengenai keputusan antrian. Terus kita akan menjelaskan mengenai contoh soal serta pembahasan dari keputusan antrian kita kali ini. Yang pertama mengenai antrian oleh Fikriani. Yang pertama terdapat teori antrian. Nah, teori antrian sendiri itu merupakan studi matematis mengenai antrian atau waiting lines, yang di dalamnya itu terdapat disediakan beberapa alternatif model matematika yang dapat digunakan untuk menentukan berapa karakteristik dan optimasi dalam pengambilan keputusan suatu sistem antrian. Nah, sistem antrian sendiri itu merupakan proses kelahiran dan kematian dengan suatu populasi yang terdiri atas para pelanggan yang sedang menunggu pelayanan atau yang sedang dilayani. Kemudian kelahiran itu terjadi apabila seseorang itu memasuki fasilitas pelayanan, sedangkan kematian itu terjadi apabila pelanggan itu meninggalkan fasilitas pelayanan tersebut. Kemudian terdapat proses antrian. Proses antrian sendiri itu merupakan suatu proses yang berhubungan dengan kedatangan pelanggan ke suatu sistem antrian. Kemudian menunggu dalam antrian hingga pelayan memilih pelanggan sesuai dengan disiplin pelayanan. Dan akhirnya pelanggan itu meninggalkan sistem antrian setelah selesai mendapatkan pelayanan. Baik, selanjutnya dalam keputusan dalam antrian. Level pelayanan di dalam fasilitas. Pelayanan merupakan fungsi dari tingkat pelayanan. Row dan jumlah level paralel, cost model atau model biaya. Berusaha menyeimbangkan dua hal sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu biaya penyediaan pelayanan, dan kedua yaitu biaya penunggu pelayanan atau waktu tunggu customer. Menggambarkan level pelayanan, maka ETC sama dengan EOC plus EWC, di mana untuk keterangan rumus di atas, ETC sendiri sebagai perkiraan total biaya persatuan waktu, EOC yaitu sebagai perkiraan biaya pengoperasian fasilitas pelayanan persatuan waktu, dan EWC sebagai perkiraan biaya menunggu persatuan waktu. Bentuk paling sederhana dari EOC dan EWC adalah berupa fungsi linear seperti berikut ini. Yang pertama, EOC sama dengan C1X dan EWC sama dengan C2X, di mana C1 sama dengan biaya marginal per unit X per unit waktu. Untuk C2 sendiri yaitu biaya menunggu per unit waktu per customer atau yang menunggu. Selanjutnya yaitu expiration level model. Penentuan parameter biaya, terutama biaya yang berkenaan dengan customer yang menunggu, sulit dilakukan.
Hal tersebut ditangani dengan bekerja langsung dan ukuran-ukuran kinerja sistem antrian, yaitu dengan menentukan rentang level pelayanan yang acceptable dengan menentukan batasan yang reasonable terhadap ukuran-ukuran kinerja yang konfliktual. Batas tersebut merupakan level aspirasi yang diinginkan oleh pengambil keputusan. Misal, pada model antrian multi-server ingin menentukan jumlah server yang optimum atau dua ukuran kinerja yang konfliktual, yaitu yang pertama rata-rata waktu tunggu per customer di dalam sistem atau WS. Yang kedua, persentase waktu menganggur dari server X. Selanjutnya, untuk menjelaskan tentang level model tersebut akan saya berikan contoh soal yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal dari keputusan antrian, di mana contoh soalnya yaitu pada suatu fasilitas kotak tools multi-check permintaan, adanya pergantian tools terjadi menurut distribusi Poisson dengan rata-rata 17 plus X. Permintaan pergantian per jam. Setiap track dapat menangani rata-rata 10 permintaan pergantian per jam. Biaya pekerjaan track yang baru di dalam fasilitas tersebut adalah 12 per D per jam. Biaya hilangnya produksi per mesin yang menunggu kurang lebih sebesar 50 per jam. Tentukan jumlah track yang optimum untuk fasilitas tersebut. Dengan catatan di mana X dan Y dan Z-nya kita ganti yaitu dengan X yaitu 6, Y yaitu 4, dan Z adalah 1. Di mana kita bahas di penyelesaian. Di mana diketahui X adalah 6, Y 4, dan Z 1. Di mana rata-rata yaitu 17 plus X, di mana 17 tambah 6 yaitu 23, di mana 23 itu adalah permintaan dari pergantian per jamnya. Untuk satu cracknya yaitu rata-rata 10 permintaan pergantian tools per jamnya. Terus untuk biaya cracknya itu dengan rumus 12 per Y, di mana Y diketahui yaitu 4. Jadi 12 ditambah 4 yaitu 16 untuk per jam dari biaya cracknya. Biaya hilangnya produksi per mesin tunggu yaitu 50 plus Z, di mana Z diketahui yaitu 1. Jadi untuk biaya hilangnya itu 51 per jamnya. Untuk keduanya yaitu ditanya, yaitu jumlah crack yang optimum untuk fasilitas. Jadi dijawab jumlah pegawai minimalnya yaitu 2 orang. Jadi lambda diketahui dari rata-rata permintaan per jamnya yaitu 23, dan MU kan utiliternya kita mempunyai rumus yaitu lambda per mu, di mana lambdanya itu 23 dan mu-nya itu 10. Jadi untuk utilitas row-nya itu 2,3. Yang kedua yaitu number of waiting customer row, di mana diketahui untuk utilitas row-nya itu 2,3 dan 2 saluran. LQ-nya kita kira-kira yaitu 2. Terus kita cari waiting time atau WQ-nya, yaitu rumusnya itu LQ per lambda, di mana LQ kita ketahui yaitu 2 dan lambdanya itu 23 per jam. Jadi waiting time per hour-nya itu WQ kali
lambda, di mana waiting-nya gitu kita ketahui 2/23 jam dikali 23. Jadi untuk waiting time per hour-nya itu 2 jam. Kemudian kita mencari loss of waiting, di mana 51 dikali 2. 2 itu kita yaitu minimal 2 orang, dan 51 itu dari biaya hilangnya produksi per mesin tunggu, yaitu jadi jumlahnya 102. Itu loss of waiting-nya. Selanjutnya kita mencari cost of service-nya, yaitu 16 kali 2, di mana 16 itu kita peroleh dari pergantian tools pergantian biaya klien, yaitu 16 per jam dikali 2. 2 itu minimal orangnya, atau level 2, yaitu 32. Jadi total cost dari jumlah pegawai minimal 2 orang itu ada 102 ditambah 32, yaitu 134. 102 diperoleh dari loss of waiting, dan 32 dari cost of server. Jadi total cost sebesar 134. Selanjutnya kasus kedua akan dijelaskan oleh Viviani. Baik, selanjutnya pada kasus 2 dengan 3 server, diketahui LQ-nya itu 0,2 dan WQ-nya itu sesuai perhitungan di atas, itu diketahui 0,2 per 23. 23 itu didapatkan dari rata-rata permintaan pergantian per jamnya. Lalu kita mencari waiting time dengan rumus WQ per lambda. WQ per lambdanya itu, WQ-nya itu 0,2 per 23 dikali dengan lambdanya itu tadi 23, dihasilkan 0,2 jam. Terus untuk cost of waiting-nya dicari menggunakan rumus LQ dikali dengan biaya hilangnya produksi per mesin tunggu, yaitu LQ-nya sebesar 0,2 dikali dengan 51 menghasilkan cost of waiting-nya itu 10,2. Kemudian cost of service-nya itu dicari dengan menggunakan rumus biaya Clark dikali dengan 3 server menghasilkan 48. Jadi total cost-nya itu cost of waiting-nya itu ditambah dengan cost of service-nya sebesar 48 ditambah 10,2 menghasilkan total cost banyak 58,2. Sehingga tidak ada gunanya menentukan biaya dengan 4 server karena akan menambah biaya dengan 16, dan biaya menunggu yang dapat dikurangi adalah 10,2. Karena 3 server adalah angka yang optimum. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.